Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai minimasi finite automata. Next. Nah, kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Bagas Aji Satria dengan NIM 153, kemudian ada Gilang Danuwindu dengan NIM 174, ada saya sendiri Yesi Sofia dengan NIM 140, kemudian Muhammad Emil dengan NIM 166, dan Kemal Mustafa dengan NIM 156. Untuk penjelasan definisi pertama akan dijelaskan oleh Emil. Baik, untuk definisi finite automata adalah mesin automata dari suatu bahasa reguler. Finite automata memiliki jumlah state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state yang lainnya. Finite automata dibagi menjadi deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Kemudian ada juga definisi tentang finite state automata, yang merupakan sistem yang menerapkan model matematika dalam pengambilan keputusan ketika menerima input berupa bahasa yang dimengerti atau dikendali oleh mesin dan menghasilkan output berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan pada sistem. Kemudian di sini ada simbol-simbol pada finite automata. Yang pertama itu ada key, yaitu himpunan set, kemudian ada sigma, yaitu himpunan alfabet masukan, ada delta, fungsi transisi, S sebagai initial state, dan F sebagai final state. Kemudian di sini ada gambar diagram finite state automata. Pada keterangan gambar tersebut yaitu gambar lingkaran menyatakan state, label pada lingkaran adalah nama state, busur pada panah menyatakan transisi atau perpindahan state, gambar lingkaran yang didahului sebuah busur panah tanpa label menyatakan state awal, dan gambar lingkaran ganda menyatakan final state. Kemudian pada tabel finite state automata, Q berisikan himpunan A dan B, sigma yaitu berisikan himpunan 01, S berisikan A, F berisi B. Pada fungsi transisinya itu delta A0 menghasilkan A, delta A1 menghasilkan B, delta B0 menghasilkan B, dan delta B1 menghasilkan A. Berdasarkan fungsi transisi tersebut dapat dibuat tabel transisi. Adapun langkah-langkah untuk meminimumkan DFA. Yang pertama, eliminasi semua inaccessible state. Yang kedua, ubah menjadi DFA jika masih berbentuk NDFA. Yang ketiga, identifikasi dan gabungkan indistinguishable state. Dan yang keempat, gambarkan STD-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemal. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara mengetahui string diterima atau ditolak. Berdasarkan gambar di samping, apakah string input berikut diterima atau ditolak? String ABA sama dengan ditolak. Delta Q0 ABA sama dengan delta Q1 BA sama dengan delta Q2 A sama dengan Q1. Karena Q1 tidak termasuk state akhir, maka string ABA tidak berada dalam himpunan LM, maka string tersebut ditolak. String ABAB diterima karena delta Q0 ABAB sama dengan delta Q1 BAB sama dengan delta Q2 AB sama dengan delta Q1B sama dengan Q2. Karena Q2 termasuk state akhir, maka string ABAB berada dalam himpunan LM, maka string tersebut diterima. Next. Selanjutnya itu membuat finite automata sesuai bahasa yang diberikan. Biasanya secara formal dikatakan bila M adalah sebuah finite state automata. M sama dengan Q, sigma, delta, S, dan F menerima bahasa yang dibentuk dalam himpunan LM yang merupakan himpunan X dan kurung SX di dalam F. L bisa dianggap kependekan dari language. Suatu bahasa L adalah bahasa reguler jika dan hanya jika terhadap suatu finite automata yang mengenal L. Untuk setiap M,
sebarang FA, finite automata, terdapat suatu ekspresi reguler yang berkaitan dengan himpunan LM. Dan untuk ekspresi reguler tersebut, terdapat suatu finite automata yang mengenali bahasa tersebut. Next. Kemudian definisi bahasa himpunan LM yang terdiri dari sebuah inputan string yang diterima oleh M. Himpunan LM sama dengan string yang dibawa oleh M untuk didapat dan diterima oleh state. Desainlah finite automata untuk bahasa L dengan himpunan AB yang diakhiri dengan B, string B, tetapi tidak ada substring AA. Next. Kemudian ada reduksi jumlah state. Yang pertama, untuk suatu bahasa reguler kemungkinan ada sejumlah DFA yang dapat menerimanya. Yang kedua, ada perbedaan umumnya adalah pada jumlah state yang dimiliki oleh otomata-otomata yang saling ekivalen. Yang ketiga, tentunya secara praktis FSA dengan jumlah state yang lebih sedikit merupakan FSA yang paling efisien. Yang keempat, untuk mendapatkan FSA yang efisien, maka perlu dievaluasi dan direduksi sejumlah state dari FSA tersebut dengan tidak mengurangi kemampuan semula dalam menerima suatu bahasa. Selanjutnya, setiap pasangan state di dalam suatu FSA dapat dikelompokkan atas dua kelompok. Yang pertama, indistinguishable state, dan yang kedua, distinguishable state. Nah, indistinguishable state ini merupakan pasangan state yang tidak dapat dibedakan. Untuk state-state yang indistinguishable pada prinsipnya dapat digabungkan menjadi satu state. Dua buah state P dan Q dari sebuah FSA dikatakan indistinguishable jika delta Q W merupakan elemen dari F, begitu pula delta P dan W merupakan elemen dari F. Dan delta Q dan W bukan merupakan elemen dari F, begitu pula delta P dan W bukan merupakan elemen dari F. Untuk semua W merupakan elemen sigma dari sigma bintang. Kemudian distinguishable state. Distinguishable state merupakan pasangan state yang dapat dibedakan. Dua buah state P dan Q dari sebuah FSA dikatakan distinguishable jika ada string W merupakan elemen sigma bintang, sedemikian sehingga delta Q W merupakan elemen dari F, sedangkan delta P dan W bukan merupakan elemen dari F. Next. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya, implementasi reduksi. Dari suatu FSA dapat dilakukan atas dua cara. Yang pertama, menghapus semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi state-state yang indistinguishable dan menggabungkannya. Nah, secara lebih detail tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, hapuslah semua useless state. Yang kedua, buatlah semua pasangan state P dan Q yang distinguishable di mana P merupakan elemen dari F dan Q bukan merupakan elemen dari F. Catatlah semua pasangan-pasangan state tersebut. Langkah ketiga, untuk semua state dilakukan pencarian state lainnya yang distinguishable dengan aturan. Untuk semua P dan Q dan semua A elemen sigma, hitunglah delta P A sama dengan PA dan delta Q A sama dengan QA. Jika pasangan PA QA adalah pasangan state yang distinguishable, maka pasangan P dan Q juga termasuk pasangan yang distinguishable. Kemudian langkah keempat, semua pasangan state yang tidak termasuk sebagai state yang distinguishable adalah state-state indistinguishable. Langkah kelima, beberapa state yang indistinguishable dapat digabungkan menjadi satu state. Kemudian langkah yang keenam, sesuaikan transisi dari state-state gabungan tersebut. Next. Nah, minimasi FA juga dapat dilakukan menggunakan metode tabel filling. Di sini ada contoh DFA yang belum direduksi. Pastikan bahwa DFA tidak memiliki inaccessible state. Nah, berhubungan dalam contoh ini tidak ada inaccessible state, maka langkah-langkah menggunakan tabel fillingnya yang pertama, membuat pasangan dari state yang tidak boleh dijadikan satu state, yaitu final state dengan non-final state.
Dipasangkan yang satunya tidak boleh dijadikan satu state. Nah, pada contoh DFA state ini terdapat pada state I, maka state lainnya dipasangkan dengan state I. Di sini ada A, I, B, I, C, I, D, I, E, I, F, I, H, I, dan G, I. Kemudian langkah kedua, membuat tabel kombinasi yang menunjukkan pasangan yang mungkin terjadi dari state-state di atas. Nah, semua yang berpasangan dengan final state itu ditandai dengan X. Seperti yang ada di slide ya. Next. Nah, langkah ketiga, melakukan pengecekan dimulai dari sel kiri atas ke sebelah kanan, yaitu A, H, A, G, A, F, dan seterusnya. Dimulai dari pasangan state AH yang mempunyai fungsi transisi, A dan H diberi transisi 1, maka menghasilkan state B, state BI. Kemudian A dan G diberi transisi 1, maka menghasilkan B dan I. Kemudian A dan F diberi transisi 1, maka menghasilkan B dan I. Pasangan A, H, dan AG di mana state AF tidak dapat digabung. Jika fungsi transisi mengarah kepada state yang berada di dalam backlist ataupun menuju sel yang telah di-cross, maka secara otomatis pasangan state tersebut juga tidak dapat di-merge menjadi satu state, atau akan diberikan tanda cross pada sel saat ini. Namun, jika ternyata pasangan state tersebut menuju pada state yang tidak berada dalam backlist atau sel yang di-cross, maka akan diberikan catatan di sel tempat ketergantungan terjadi, yang kemudian dilanjutkan dengan pengecekan pada state berikutnya. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bagas. Selanjutnya, eliminasi pengecekan state AE. State AE diberi transisi 1 menghasilkan state BF, state AE diberi transisi 2 menghasilkan state CG, state AE diberi transisi 3 menghasilkan state DH. Dalam tabel filling, state-state tersebut yang memiliki ketergantungan dengan state AE diberi tanda AE pada step-state-nya, yaitu pada state BF, CG, dan DH. Lalu selanjutnya mengecek pasangan state AD. Pada state AD diberi transisi 1 menghasilkan BE, state AD diberi transisi 2 menghasilkan CE, state AD diberi transisi 3 menghasilkan DE. Maka pada state-state tersebut diberi tanda AD sebagai tanda bahwa state-state tersebut memiliki ketergantungan terhadap state AD. Lalu selanjutnya melakukan pengecekan pada pasangan AC. State AC diberi transisi 1 menghasilkan BE, state AC diberi transisi 2 menghasilkan CE, state AC diberi transisi 3 menghasilkan DE. Maka state-state tersebut diberi tanda AC. Lalu selanjutnya mengecekkan pada state AB. State AB diberi transisi 1 menghasilkan BE, state AB diberi transisi 2 menghasilkan CE, state AB diberi transisi 3 menghasilkan DE. Maka state tersebut juga diberi tanda AB sebagai tanda ketergantungan state. Selanjutnya melanjutkan pengecekan pada pasangan state BH, BG, dan BF. State BH diberi transisi 1 menghasilkan EI, maka state BH maka akan di-cross karena state tersebut memiliki hubungan atau menuju state final state yaitu state I. Maka state BH akan di-cross. State BG diberi transisi 1 menghasilkan EI, maka state BG juga akan di-cross. State BF diberi transisi 1 menghasilkan state EI, maka state BF juga akan di-cross. Karena pada state BF ada catatan ketergantungan terhadap state AE, maka state AE juga akan di-cross. Lalu selanjutnya pengecekan pada state BE, BD, BC, CH, CG, CF, CE, dan CD. State BE diberi transisi 1 menghasilkan EF, state BE diberi transisi 2 menghasilkan EG, state BE diberi transisi 3 menghasilkan EH. Maka pada state-state tersebut tidak dapat disilang karena memiliki kemungkinan untuk digabung. State BD diberi transisi 1 menghasilkan EE, state BD diberi transisi 2 menghasilkan EE, state BD diberi transisi 3 menghasilkan EE.
State BC diberi transisi 1 menghasilkan EE, state BC diberi transisi 2 menghasilkan EE, state BC diberi transisi 3 menghasilkan EE. State CH diberi transisi 1 menghasilkan EI, maka state CH akan di cross karena menuju pada final state. State CG diberi transisi 1 menghasilkan EI juga, maka state CG juga akan di cross. Karena state CG juga memiliki ketergantungan terhadap AE, maka state tersebut juga di cross. Namun karena AE sudah di cross sebelumnya, maka state tersebut sudah ada tanda di cross. Lalu selanjutnya pengecekan pada state CF diberi transisi 1 menghasilkan EI, maka state CF akan di cross. State CE diberi transisi 1 menghasilkan EF, state CE diberi transisi 2 menghasilkan EG, state CE diberi transisi 3 menghasilkan EH. State CD diberi transisi 1 menghasilkan EE, state CD diberi transisi 2 menghasilkan EE, state CD diberi transisi 3 menghasilkan CE. Nah, di sini untuk pengecekan pasangan state berikutnya yaitu ada DH, DG, DF, dan DE. Di mana di sini si DH dengan transisi 1 dia akan menghasilkan S1. Lebih singkatnya, setiap yang berhubungan dengan final state atau dengan I itu semua akan di cross kecuali yang tidak berhubungan dengan I. Nah, di sini dengan contohnya itu ya dengan D dan G dengan transisi 1 dia bersama dengan I yaitu menghasilkan EI, maka di cross. D dan F dengan transisi 1 dia menghasilkan EI, maka di cross. D dan E dengan transisi 1 dia menghasilkan EF, maka dia tidak di cross yaitu ditandai. Dan untuk D dan E dengan transisi 2 dia menghasilkan EG, maka dia tidak di cross. Dan D dan E 3 dengan transisi 3 dia menghasilkan EH. Di sini tidak dengan final set, maka dia ditandai. Nah, untuk pengecekan terhadap pasangan state si EH, E dan H1 dengan transisi 1, dia akan menghasilkan GI yang berpasangan dengan si final set. Maka sel akan di cross dan seluruh pasangan state yang tergantung pada state ini juga akan di cross. Yaitu yang tergantungnya itu ada ya BE, CE, dan DE. Ketika sel si BE di cross, maka ketergantungan pada sel ini juga ikut di cross, yaitu ada AD, AC, dan AB. Nah, untuk pengecekan pasangan state si EG, EF, dan FH, FG, dan GH, nah di sini kita gunakan transisi 1, di mana E dan G transisi 1, dia menghasilkan F dan I, di mana si I tersebut final set. Maka sel akan di cross, dan semua ketergantungannya juga ikut di cross. Di sini pun, jika menggunakan E dan F dengan transisi 1, maka dia juga akan menghasilkan FI juga, maka sel akan di cross semua dan ketergantungannya juga. Nah, di sini untuk F dan H dengan transisi 1, dia menghasilkan si II, di mana I tersebut adalah final set dan I lagi itu final set. Maka F dan H2 juga sama hal seperti F dan H1. Maka sel tidak dapat di cross karena keduanya adalah final state. Di sini pun F dan G dengan transisi 1 dan F dan G dengan transisi 2, mereka berdua menghasilkan I dan I juga, di mana F dan G dengan transisi 3 pun sama hal, yaitu menghasilkan I dan I. Jadi di sel ini juga memiliki kemungkinan tidak dapat digabungkan juga. Dan sedangkan untuk G dan H dengan transisi 1, terus G dan H dengan transisi 2, sama halnya seperti yang di atas. Dia mendapatkan hasil transisi yaitu II, di mana keduanya itu adalah final set. Maka sel tersebut tidak dapat di cross atau digabungkan. Di sini, setelah semua pasangan state sudah dikunjungi, maka hasil akhirnya seperti yang akan dilihat pada tabel di samping. Di mana pasangan state yaitu ada BD, BC, CD, dan FG. Di mana yang semua itu dapat digabungkan menjadi satu state. Dan contohnya akan menghasilkan si diagram yang ada di samping tersebut.
Nah, kesimpulannya, meminimasi DFA meningkatkan efisiensi dengan mengurangi jumlah statusnya, dan juga kemungkinan kita untuk menentukan apakah dua DFA setara. DFA, yaitu deterministik finite automata, memiliki beberapa status redundan, yang berarti jenis status ini tidak berpartisipasi untuk menghasilkan string yang berguna. Dan jenis keadaan ini disebut keadaan tidak dapat dijangkau. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai minimasi finite automata. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.